البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-haditsu tasi' wa sab'umi'ah 709 wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, suatu perjalanan yang jauh. Fanazala manzila. Lalu kami singgah di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ah, di antara kami, ini fa'nya tafsiliyah, yaitu terbagi-bagi. Di antara kami ada yang memperbaiki khiba'ah, kemahnya, merapikan tenda dan seterusnya. Wa minna man yantadil, di antara kami ada yang sedang melatih bermain panah. Jayid. Wa minna man huwa fi jasyarih, di antara kami ada yang di dalam jasarnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, al-jasharu itu adalah kendaraan yang digembalakan dan seterusnya. Nanti kita baca insyaallah, yaitu sedang mengurusi kendaraan. Wa minna kemudian idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu berserulah seorang penyeru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin muadzin atau wakil yang lain. As-sholata jami'ah, laksanakanlah sholat secara berjamaah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya, dhamir sya'an tak perlu diterjemahkan. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya tentang kebaikan yang dia tahu untuk mereka. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka tentang keburukan yang dia tahu untuk mereka. Wa inna ummatakum hadhihi, dan sesungguhnya umat kalian ini ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha, dan generasi akhirnya akan tertimpa bala bencana dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Wa taji'u fitanun yuraqiqu ba'daha ba'dha, datanglah fitnah-fitnah, kekacauan yang sebagiannya melemahkan sebagian yang lain. Wa taji'u al-fitnah, datang suatu fitnah. Fataqulul mu'minu hadhihi muhlikati, si mukmin mengatakan ini yang akan membinasakan saya. Summa tankashif, lalu fitnah itu pun tersingkapkan. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'minu hadhihi hadhihi, datang lagi fitnah, lalu si mukmin mengatakan inilah dia yang akan membinasakan saya. Faman ahabba ayyuzahzaha anin nar, maka barang siapa suka untuk dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, fatatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaknya dia didatangi kematiannya, didatangi ajalnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaih, dan dia datang kepada manusia, umat manusia dengan cara yang dia suka untuk dia didatangi dengan cara itu, yaitu dia mempergauli manusia dengan pola pergaulan yang dia sukai untuk mereka berbuat seperti itu pada dirinya. Waman baya'a imaman, ini sisi pendalilan yang diinginkan sekarang dalam hadis, dalam bab ini. Barang siapa membaiat seorang pemimpin, fa'atahu safqata yadih, lalu dia memberikan kepada pemimpin itu genggaman tangannya, wa samarata qalbih, dan buah hatinya, fal yuti'hu inistata, maka hendaknya dia menaati pemimpinnya itu apabila dia mampu, yaitu sesuai kemampuan. Fa in jaa akhar, apabila datang yang lain, yunazi'uh, merebut kekuasaan dia, fadribu unuqal akhar, maka hendaknya kalian memukul leher orang lain tadi.
Alhamdulillah. Baik, rawahu Muslim. Kita baca catatan kaki dari hasyiah dari Imam Nawawi di sini. Qauluhu yang tadilu ay yusabiqu birrami bin nabal wan nusyab, yaitu melakukan perlombaan memanah dengan anak panah ataupun dengan tombak. Baik, lebih umum berarti ya, bukan hanya panah. Baik. Wal jasharu bi fathil jim wasyin al mu'jamah warra jashar wa birra, bukan zai atau yang lain. Wahia ad-dawa belati tur'a, yaitu hewan-hewan yang digembalakan, watabitu makanaha, dan dia bermalam di tempatnya itu, bukan sarihah, bukan yang dibebaskan kemana-mana. Wa qauluhu yuraqiqu ba'daha ba'dha, sebagiannya melemahkan sebagian yang lain, yusabbiru ba'daha ba'dha, menyabarkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain, menurut salah satu penafsiran. Rotiqon, karena apa? Kelemahan. Maknanya apa? Khafifan, yaitu ringan. Li'idhomi ma ba'dah, karena dia tahu besarnya fitnah yang setelah ini, maka kita sabar. Fitnah yang ini belum berapa dibanding dengan yang berikutnya dan berikutnya. Baik. Wasani yuraqiqul awal, fitnah yang kedua akan melemahkan fitnah yang pertama. Ternyata yang pertama yang kemarin gempa hebat tak seberapa dibanding dengan yang setelahnya. Wakil makna, ada yang mengatakan maknanya yushawwiqu ba'daha ila ba'din bitahsiniha wa taswiliha. Sebagian fitnah itu membuat orang rindu kepada fitnah yang berikutnya. Bagaimana malah merindukan? Karena fitnah yang ini memperbagus fitnah yang lain dan menggoda manusia untuk masuk ke fitnah yang lain. Wakil ada yang mengatakan yusbihu ba'duha ba'do, fitnah yang ini menyerupai fitnah yang satunya lagi. Kita ambil beberapa faedah yang memungkinkan untuk diambil di sini. Kata beliau di sini, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr, dan kemungkinan sangat besar ayahnya ikut. Sebagaimana di dalam Sahihul Musnad, Abdullah bin Amr selalu menyertai ayahnya ketika di Syam, ketika di Mesir, Futuhat Mesir, dan di mana-mana. Tapi ketika ditanya kenapa Anda selalu menyertai ayah Anda, maka beliau mengatakan, pernah ayah saya mengeluhkan kepada saya atas kedurhakaan saya. Lalu saya dipanggil, kemudian Rasulullah mengatakan, ati abaka madama hayya, mahdama atau madumta, lupa. Taatilah ayahmu selama engkau hidup atau selama ayahmu itu hidup. Maka beliau selalu menyertai ayahnya sejak saat itu. Ini menunjukkan sahabat memang apa? Mudah untuk mendapatkan nasihat yang jelas, hujahnya dan seterusnya. Baik. Jarak antara Abdullah bin Amr dengan ayahnya hanya berapa tahun? 19 tahun. Ayahnya memang kawin muda, maka ketika lahir anaknya membesar, pernah dia mengadakan semacam testing kepada para sahabat. Siapa yang lebih tua, saya atau dia? Orang menyangka ini adalah saudara kembar. Cuma jarak 19 tahun. Ya, memang boleh jadi kalau anak tidak terdidik memang mungkin jadi akan meremehkan ayah. Tapi Abdullah bin Amr abid, beliau ahli ibadah. Beliau senang mendapatkan nasihat dan taat. Baik. Fi safarin, dalam suatu perjalanan. Safar ini biasanya perjalanan yang jauh, walaupun nanti safar pun terbagi dua, ada yang safar yang ba'id, ada yang safar yang qarib. Fanazalna manzila, lalu kami singgah di suatu tempat untuk rehat untuk diri sendiri, juga rehat untuk kendaraan. Mungkin juga untuk perlu MCK, kalau di Indonesia bilang ya, mandi, cuci, dan ke belakang itu. Alhamdulillah pemerintah, kita wajib bersyukur juga ada R&R dan seterusnya, tempat-tempat untuk rehat. Itu baik, itu manfaat. Faminna man yuslihu khiba'ah, di antara kami ada yang sedang memperbaiki kemahnya. Wa minna man yantadil, ada yang sedang melakukan perlombaan menembak. Wa minna man huwa fi jasharih, ada juga yang sedang mengurusi kendaraan. Allah Ta'ala berfirman, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu memang beraneka ragam. Dan ini bagus, selama semuanya bermanfaat, ini saling mendukung. Idnada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
Ketika itu ada penyeru Rasulullah SAW yang memanggil kami semua as-salata jami'ah. Bermakna apa? Uhduru as-salah. Atau apa? Yaitu atimus shalah, laksanakanlah sholat. Jami'atan dijelaskan oleh Al-Qari ini sebagai hal, yaitu dalam keadaan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Baik, fajtama'na ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkumpul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, zahirnya ini belum sampai iqamat, makanya Rasulullah SAW berceramah dulu. Dan boleh jadi ini adalah setelah selesai sholat, cuma si rawinya yang meringkas sesuai keadaan. Ketika perlu ceramah, ketika tak perlu ya biarkan masing-masing berzikir sambil menunggu iqamat. Berzikirkah, berdoa. Rasulullah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun. Dimulai dengan inna, taukid, menunjukkan ini perkara yang sangat penting yang hendak dijelaskan. Tidak ada seorang nabi pun qabli, sebelumku, illa kana haqqan alaih, kecuali wajib atasnya. Ini ada nafi dan isbat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Asir dalam kitab beliau Al-Amsalus Sariyah, Al-Amsalul Jariyah, bahwasanya ini adalah sebagai apa? Alat pembatasan yang paling kuat. Ibnul Asir jauh lebih dulu sebelum Syaukani jauh lebih dulu sebelum siapa? Imam Asy-Shinqiti, dan semuanya mengatakan nafi dan isbat adalah min aqwa adawatil hasr, pembatas yang termasuk yang paling kuat. Berarti memang setiap nabi keadaannya seperti ini, selalu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu untuk mereka. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran yang waktu itu umat memang sedang memerlukan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, yaitu Muhammad itu tidak kedekut, tidak pelit untuk menceritakan perkara gaib yang umat perlu tahu dan Allah sudah mewahyukan itu. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan kepada mereka keburukan yang dia tahu untuk mereka. Dan ini memang menimbulkan risiko, yaitu memperingatkan akan bahaya. Ini risiko. Para ulama sering dicaci karena memperingatkan bahaya-bahaya yang tersembunyi itu. Nah, orang yang pikirannya tumpul, rata-rata masyarakat pikirannya tumpul, menyangka dengan persangkaan yang baik-baik kepada orang yang buruk. Nah, orang yang baik disangka, oh ini suka bikin kacau saja. Padahal kalian yang tak tahu tentang bahaya itu. Tapi ini adalah tugas para nabi, dan setelah para nabi adalah apa? Warasatul anbiya. Nah, kita diwajibkan membantu para warasatul anbiya sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Tugas dari thalibul ilm bukan mendahului ulama untuk mentahdir, untuk apa itu? Tafsir dan sebagainya. Kalau tahdir itu umum, tak masalah. Tapi menghukumi fasik atau kafir atau mubtadi, ini tugas ulama. Lalu beliau mengatakan, yaitu alangkah bagusnya apabila para pelajar membantu ulama menyampaikan fatwa-fatwa mereka dan seterusnya. Nah, ulama yang memang apa? Memperingatkan tentang bahaya-bahaya tadi, nah, kita membantu menyebarkan itu. Baik. Kemudian wa inna ummatakum hadhihi, dan sesungguhnya umat kalian ini ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan keselamatannya itu di generasi pertama. Ini salah satu dalil yang dipakai ulama untuk menunjukkan keutamaan mengikuti jejak salaf. Kalau kita tidak ingin terkena fitnah, kita selalu setia dengan jejak salaf. Nah, para salaf sudah apa? Sudah merumuskan berbagai kaidah, prinsip-prinsip usul Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita pegang kalau ingin mendapatkan afiyah. Karena Nabi sudah menegaskan itu. Ikut prinsip salaf kalau tidak ingin celaka. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha, dan generasi akhirnya akan tertimpa malapetaka dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kalian ini siapa? Nabi mengajak bicara sahabat. Ini menunjukkan perkara mungkar adalah perkara yang tidak dinilai sebagai perkara yang ma'ruf oleh para sahabat. Lagi-lagi tolak ukurnya adalah yaitu pemahaman para salaf dan cara beragama para salaf. Makanya kunci keselamatan memang di situ. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Aziz Abdul Aziz Ibnul Majishun, beliau mengatakan, saya mendengar Imam Malik mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha.
tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan perkara yang membuat baik generasi pertamanya. Kuncinya di sana memang. Kalau tidak, memang kita akan jadi dohayal fitan. Jadi apa? Mangsa dari fitnah-fitnah yang ada, akan larut kita kalau tidak punya pegangan dari para salaf. Wataji'u fitan, akan datang fitnah-fitnah yuraqiqu ba'duha ba'dha, sebagiannya melemahkan sebagian yang lain. Ya, jumhur pensyarah mengatakan fitnah yang berikutnya itu lebih berat daripada fitnah yang sebelumnya. Orang yang berpengalaman mengatakan, oh ini lebih berat dari yang sebelumnya. Nanti berikutnya lagi, oh ternyata yang sebelumnya tak seberapa dibanding dengan yang sekarang ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, Bukhari dan Muslim, ataukah Bukhari aja ya, tentang apa? Kami mengeluh kepada Anas tentang kejahatan Hajjaj bin Yusuf. Lalu beliau mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak datang satu masa pun kecuali yang setelahnya akan yaitu apa? Akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang demikian keadaannya. Kecuali Allah dengan rahmatnya menjadikan perkara-perkara yang umum ini terkadang ada kekhususan. Sebagaimana setelah Hajjaj bin Yusuf justru yang muncul siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ini kata para ulama sebagai tanfis, sebagai kelonggaran. Karena kalau terus-menerus setelahnya makin berat, tidak sempat bernafas, kita boleh jadi apa? Pikiran jadi rusak, jadi kacau, jadi pening. Allah kasih kelonggaran, dikasih kegembiraan dulu beberapa tahun, agar tahu nikmatnya kelonggaran, pandai bersyukur. Nah, sehingga kemudian nanti siap lagi untuk menghadapi masa-masa kesabaran. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.